Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang jadi kata kunci di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Geografi Minang Channel. Nah, kita lanjut ya pembahasan KSN Geografi Terintegrasi MA tahun 2022 soal nomor 26 sampai 30. Oke, di soal nomor 26, perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadu'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berdasarkan ayat di atas, tahapan penanganan bencana yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Menyusun langkah-langkah pencarian, penyelamatan, dan rencana evakuasi. B. Membuat peta atau denah wilayah dan peta jalan evakuasi. C. Pencarian dan penyiapan lahan untuk permukiman tetap. D. Menjauh dari pusat bencana dan tidak membawa barang. Nah, ini merupakan surat Al-A'raf ya, ayat 56. Yang terjemahannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan terima dan harapan yang akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang jadi kata kunci di sini, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi ini istilahnya dalam mitigasi bencana itu tahapan penanggulangan bencana setelah terjadi bencana ya. Nah, jadi tahapan penanganan bencana itu sebenarnya ada 4. Ada namanya mitigasi, yaitu kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rencana bencana, rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan tersebut. Kemudian yang kedua ada kesiapsiagaan. Nah, di sini kata kuncinya, karena tadi istilahnya pertanyaannya itu tentang bagaimana dalam ayat Al-Quran itu setelah diperbaiki Allah bagaimana kita siap siaga nanti ya. Kita lihat nih, kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespons kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi. Nah, ini kata kuncinya juga. Yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum, juga meliputi upaya mengurangi tingkat resiko, pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Kemudian ada respon, ini merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Kemudian yang 4, pemulihan merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini fokusnya diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban, serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Selain itu dilakukan evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan. Nah, dalam hal ini kita perlu kesiapsiagaan. Yang siap siaga ini adalah yaitu bagaimana menyusun langkah-langkah pencarian, penyelamatan, dan rencana evakuasi. Ini A jawabannya ya. Kalau yang B, membuat peta itu tadi perginya ke mitigasi. Pencarian dan penyiapan lahan untuk permukiman tetap ini bisa tapi tidak lengkap ya. Kemudian yang D, menjauh dari pusat bencana dan tidak membawa barang, ini respon tadi ya, pada tahap respon atau saat bencana terjadi. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 27, perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Pernyataan yang relevan dengan ayat di atas adalah yang relevan, maksudnya ini adalah yang berhubungan ya.
A. Membuat peta atau denah rawan bencana. B. Merelokasi korban dari tenda penampungan. C. Membangun rumah bagi korban bencana. D. Mendata berbagai kerusakan yang terjadi. Nah, kita lihat dulu, ini ternyata surat Asy-Syu'ara ayat 151 dan Asy-Syu'ara ayat 152. Yang artinya, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Nah, dalam hal ini maksudnya di sini yang jadi garis kata kunci, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Maka untuk mengadakan perbaikan makanya kita sebagai manusia itu mendata dulu berbagai kerusakan yang terjadi. Jadi setelah kerusakan yang terjadi itu didata, maka dilakukan perbaikan. Nah, relevan dengan ayat ini. Jadi di antara ketiga option ini, kalau membuat peta atau denah rawan bencana itu bukan mengadakan perbaikan, yaitu membuat perencanaan. Kalau merelokasi korban dari tenda penampungan itu juga bukan mengadakan perbaikan, tapi ini lebih ke memindahkan atau mengurangi korban bencana. Kalau membangun rumah bagi korban bencana, memang mengadakan perbaikan, tapi bukan rumah saja ya, tapi sarana prasarana juga, jadi tidak relevan. Jadi yang paling relevan menurut saya di sini adalah yang ini ya, D. Itu kita mendata berbagai kerusakan nih, yang membuat kerusakan bumi yang terjadi. Nah, nanti setelah data kerusakan itu ada, makanya manusia itu perlu mengadakan perbaikan. Di jawaban di sini adalah D. Jadi kalau kamu punya jawaban yang berbeda, boleh ya di kolom komentar kita bahas sama-sama. Karena setiap manusia itu punya pendapat yang berbeda dan penafsiran yang berbeda-beda. Nah, gitu. Lanjut soal nomor 28. Lihatlah gunung-gunung yang kokoh, indah, sejuk, dan menenteramkan jiwa. Dengan gunung-gunung tersebut, bumi bisa tegak dan kokoh, tidak bergoncang. Di dalamnya Allah menyimpan begitu banyak manfaat. Ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan peristiwa gunung tersebut dijelaskan dalam. Nah, kita lihat masing-masing ya. Ada surat An-Naba ayat 20 yang artinya, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana lah. Ya, nah ini berkaitan dengan teori pergerakan lempeng ya. Kemudian Al-Mursalat ayat 10, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Nah, ini terkait dengan letusan gunung api. Kemudian yang Al-Ghasyiyah ayat 19, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Itu bagaimana Allah menciptakan gunung yang kokoh. Nah, ini maksudnya. Kemudian Takwir ayat 3, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, ini juga terkait dengan letusan gunung. Jadi di sini yang sangat yang mirip ya, yang mengarah ke soal itu Al-Ghasyiyah ayat 19 itu, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Berarti Allah di sinilah digambarkan gunung-gunung yang kokoh itu ditegakkan oleh Allah ya, indah dan sejuk. Lanjut soal nomor 29. Meteor Chelyabinsk dianggap sebagai meteor terbesar yang pernah menghantam bumi sejak peristiwa Tunguska pada 1908, dan satu-satunya peristiwa meteor jatuh yang dilaporkan mencederai sejumlah besar manusia. Peristiwa tersebut menyebabkan bencana dan sesuai dengan, nah ini potongan ayatnya perlu kita cari dulu ya maknanya atau terjemahannya. Jadi yang option A, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang artinya darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu surah An-Nazir ayat 31. Ini berkaitan dengan sumber mata air ya. Kalau nomor option B, fasakharna lahur riha tajri bi amrih, yang artinya kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang kehendakinya. Surat ayat 36 itu perginya ke angin. Opsi C, wattairal mahsyurah kullu lahu awwab, dan artinya dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul masing-masing sangat taat kepada Allah. Nah, ini tentang penciptaan Allah terhadap burung ya. Kemudian yang D, kalla idza dukkatil ardu
dakal. Artinya sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut atau berbenturan dalam kurung surat Al-Fajr ayat 21. Nah, ini yang paling menyesuaikan dengan peristiwa meteor tadi ya. Meteor itu kan menabrak ya, berbenturan ya dengan bumi. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 30. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama, benar ya. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Benar. Nah, pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Salah satu upaya terpadu pelestarian lingkungan tersebut adalah A. Melakukan penetapan wilayah ekoregion, B. Melaksanakan daya dukung dan tampung, C. Memberikan peringatan menghentikan pencemaran, D. Melarang pembuangan limbah ke lingkungan. Nah, ini di sini kata kuncinya di sini ya. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum. Nah, bagi aparat pemerintah, terus upaya terpadu pelestarian lingkungan tersebut apa gitu? Di sini ada nih. Nah, ini ya, jadi ada prinsip pengelolaan lingkungan yang payung hukumnya dimunculkan dalam abad 21 ini. Nah, ini dia maksud payung hukum tadi, yaitu adanya undang-undang yang mengatur tentang upaya pelestarian lingkungan. Undang-undangnya apa? Ini dia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian katanya upaya padu pelestarian lingkungan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, dalam perencanaan itu ada perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada yang kedua, pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan berdasarkan RPPLH, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiganya ada pengendalian. Pengendalian pencemaran itu dengan bagaimana? Dengan dalam rangka pelestarian pengendalian pencemaran itu meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, penanggung jawab usaha kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian ada pemeliharaan. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, cadangan sumber daya alam, pelestarian fungsi atmosfer. Nah, terus yang kelimanya, pengawasan, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup yang diawasi oleh seluruh kita ya. Kemudian penegakan hukum dalam undang-undang memperkenalkan ancaman hukuman. Kemudian pihak-pihak pengelola lingkungan itu seluruhnya mulai dari pemerintah sampai ke pihak swasta dan masyarakat. Jadi di sini yang paling cocok tadi itu yang ini ya. Jadi di sini yang paling cocok itu adalah ini ya, A. Melakukan penetapan wilayah ekoregion. Oke, sampai jumpa di next post. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, subscribe juga. Assalamualaikum.